Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Suryaning Asri dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil resume saya yang saya ringkas secara rinci dari materi PKKMB pada tanggal 24 sampai tanggal 25 Agustus tahun 2021. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi yang pertama. Perguruan tinggi di era revolusi industri 4 dan kehidupan kampus pada masa pandemi COVID-19. Perubahan perguruan tinggi. Yang pertama, sistem pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, cyber university atau distance learning. Yang ketiga, persiapan SDM dan peremajaan fasilitas riset dan inovasi. Yang keempat, peningkatan kualitas dan kuantitas riset. Dan yang kelima, memperkuat sistem inovasi startup teknologi. Sistem SDM penting atau sumber daya manusia. Yang pertama, sistem rekrutmen. Yang kedua, sistem pengembangan. Dan yang ketiga, sistem remunerasi. Tatanan kehidupan baru atau new normal. Protokol kesehatan di kantor dan tempat kerja. Yang pertama, jaga jarak. Yang kedua, ventilasi atau misalnya di dalam ruangan harus memiliki ventilasi yang baik. Dan yang ketiga, cuci tangan. Yang keempat, sanitasi. Dan yang kelima, disinfeksi. Yang keenam, sedang sakit. Yang ketujuh, masker. Yang kedelapan, etika bersih. Dan yang kesembilan, sampah. Baiklah, lanjut ke materi 2. Pengembangan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Mengapa Indonesia memerlukan revolusi mental? Ini dikarenakan dalam bidang ekonomi atau perekonomian kita tertinggal jauh dari negara lain karena kita kehilangan etos kerja, daya juang, daya saing, semangat mandiri, kreativitas, dan semangat inovasi. Revolusi mental merupakan suatu gerakan seluruh masyarakat atau sebuah usaha pemerintah dan rakyat dengan cara yang cepat untuk mengangkat kembali nilai-nilai strategis yang diperlukan oleh bangsa dan negara untuk mampu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat memenangkan persaingan di era globalisasi. Baiklah, di materi ketiga, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama, skenario MBKM dalam kurikulum. Sebelum MBKM ini, pada tahun ke-1 40 SKS, yang tahun kedua 44 sampai 48 SKS, dan yang tahun ketiga 44 dan 48 SKS, dan tahun keempat 8 sampai 16 SKS. Kurikulum setelah direncanakan MBKM. Yang tahun pertama itu 40 SKS, tahun kedua 40 sampai 48 SKS, dan tahun ketiga yaitu 40 sampai 48 SKS, dan tahun keempat yaitu 8 sampai 24 SKS. Pihak-pihak terkait pelaksanaan MBKM yaitu universitas, yang kedua fakultas, yang ketiga program studi, yang keempat mahasiswa, dan yang kelima mitra. Baiklah, materi keempat, pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Radikalisme merupakan sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Penyebab radikalisme, faktor ideologinya berkaitan dengan keyakinan yang dianut dan emosi spiritual yang kuat. Dan yang kedua, faktor non-ideologi itu berkaitan dengan ekonomi, dendam, sakit hati, dan rasa ketidakpercayaan. Paham radikalisme lebih mudah disebarkan melalui media sosial dan kebanyakan sasaran yang sering terjaring adalah generasi muda yang aktif menggunakan media sosial.
Materi kelima, program kreativitas dan inovasi mahasiswa untuk prestasi nasional dan internasional. Mengapa ini penting? Karena kreativitas merupakan potensi yang perlu diasah karena dapat menjadi salah satu kunci penentu kesuksesan mahasiswa dalam mewujudkan cita-cita dan mendukung pemeringkatan perguruan tinggi untuk mendukung daya saing bangsa. Baiklah, materi ke-6, pengenalan nilai budaya etika kehidupan kampus dan perundingan bullying. Kode etik ini memuat beberapa istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, moral. Yang kedua, sikap. Yang ketiga, etika. Yang keempat, kode etik. Yang kelima, etika akademik. Yang keenam, pelanggaran kode etik. Dan yang ketujuh, sanksi. Selanjutnya, materi ketujuh, yaitu peraturan akademik, norma, dan disiplin kehidupan kampus. Pengertian hukum. Peraturan adalah norma hukum yang mengikat secara umum. Dan yang kedua, norma adalah kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku. Dan yang ketiga, disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan pada persatuan. Materi terakhir, yaitu materi ke-8, adalah eksistensi ketadulakoan di era globalisasi. Makna yang terkandung dalam ketadulakoan, yaitu tadulako tidak bermakna tunggal, karena pemimpin mengandung nilai-nilai yang teramat luas dan filosofis, karena pemimpin bukan menunjukkan siapa dalam bentuk benda atau saya, tetapi merupakan suatu nilai yang melekat pada siapa nilai itu dilekatkan. Implementasi syarat-syarat tadulako dalam konteks globalisasi. Yang pertama, nilai keberanian. Yang kedua, nilai kesaktian. Yang ketiga, nilai kekebalan. Dan yang keempat, nilai keistimewaan. Baiklah, itu tadi adalah hasil resume yang saya ringkas dari materi-materi PPKMB tersebut. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.